Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Suci Wulandari dari program studi akuntansi perpajakan kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah akuntansi pertanian dengan judul akuntansi panen kelapa sawit. Nah, definisi panen sendiri adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberi dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Selanjutnya ada sistem panen yang terdiri dari standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Yang kedua, tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan pertanda buah siap dipanen. Yang ketiga yaitu pelepah yang ditunas, dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Yang keempat yaitu ada TBS dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Yang kelima yaitu ada tangkai buah dipotong menyerupai huruf I. Selanjutnya ada prosedur pemanenan yang terdiri dari perontokan, pengangkutan, penggilingan, pemurnian, dan ekstraksi. Nah, di sini ada identifikasi biaya panen yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya kelengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan tanaman menghasilkan. Jurnal untuk akuntansi panen yaitu dengan definisi semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Dengan jurnal aset biologis TBS ada keuntungan penilaian nilai wajar TBS, dan ada persediaan TBS pada aset biologis TBS. Berikut ada akuntansi produksi kelapa sawit. Nah, yang dimaksud dari akuntansi produksi kelapa sawit yaitu bertujuan untuk mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku TBS, biaya tenaga kerja langsung atau upah. Yang ketiga yaitu biaya bahan penolong, dan yang keempat yaitu ada biaya overhead pabrik seperti BBM dan penyusutan. Dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi, sistem akuntansi akan dapat secara tepat mengungkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Jurnal untuk proses produksi yaitu yang pertama ada pengumpulan biaya produksi dengan jurnal BDP biaya bahan baku pada persediaan TBS, BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank, BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong, dan BDP BOP pada persediaan OP dan lain-lain. Selanjutnya ada jurnal untuk pengakuan persediaan barang jadi dengan jurnal persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP biaya overhead pabrik. Dan ada jurnal untuk pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun dengan jurnal persediaan barang dalam proses pada biaya BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Selanjutnya ada jurnal penjualan barang jadi yaitu bank atau piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan pemaparan materi mengenai akuntansi pertanian dalam akuntansi
kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.